Sobat beriman, ada kisah menarik mengenai Nabi Hizkil yang diutus Allah kepada kaum yang sudah meninggal dunia, yang dalam bahasa Ibrani juga dikenal dengan nama Yehezkiel. Adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk berbicara kepada bangsa Israel pada masa pembuangan mereka, yang berlangsung sekitar tahun 593 hingga 571 sebelum Masehi. Perannya sebagai nabi adalah untuk menegur, memberi nasihat, dan menghibur bangsa Israel yang tengah mengalami masa pembuangan dari tanah mereka. Pesan-pesan yang beliau sampaikan tertulis dalam kitab Yehezkiel yang termasuk dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Yehezkiel adalah anak dari Buzi dan berasal dari keluarga imam. Ia dibesarkan di Palestina, kemungkinan besar di Yerusalem. Tetapi saat bangsa Israel diangkut ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi, ia ikut dalam pembuangan tersebut. Setelah 5 tahun berada dalam masa pembuangan, pada usia 30 tahun, Allah memanggilnya untuk menjadi seorang nabi. Selama masa pembuangan, ia tinggal di Tel Abib yang terletak di tepi sungai Kebar. Dikisahkan sosok Nabi Hizkil yang diperkirakan hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi muncul dalam sejarah sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam, dan juga hidup setelah masa Nabi Musa alaihi salam. Namanya Hizkil atau Hezekiel memiliki makna yang dalam, yakni Allah menyucikannya, yang sesuai dengan sikap dan keteguhan moralnya di mana Allah sendiri seolah menjauhkannya dari dosa. Kisah Nabi Hizkil tercantum dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah. Meskipun sebagian masyarakat Bani Israel mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentangnya, beberapa dari mereka menganggapnya sebagai sosok yang sakit jiwa, dikarenakan penglihatan, tingkah laku, dan tindakan kenabiannya yang luar biasa. Nabi Hizkil juga tercatat sebagai pemimpin setelah wafatnya Khalid bin Yufana, dan peran serta kisahnya dalam mengembalikan moral dan keimanan masyarakat Bani Israel pada zamannya. Lantas, bagaimana kisahnya yang dianggap diutus kepada kaum yang sudah meninggal? Berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Kisah ini bermula dari sebuah wilayah yang dikenal sebagai Dawirdan atau Azirat dalam bahasa Arab yang terletak dekat Irak. Wilayah ini terkenal karena peristiwa mengerikan yang terjadi di sana, yaitu wabah penyakit yang sangat mudah menular yang disebut sebagai taun. Kejadian ini memicu ketakutan yang mendalam karena penyakit ini bisa sangat cepat merenggut nyawa. Orang yang tertular di pagi hari bisa saja meninggal dunia pada sore atau malam harinya. Seiring waktu, wabah ini semakin menular dan banyak penduduk di negeri ini yang meninggal dunia akibatnya. Maka dari itu, penduduk yang masih sehat kemudian mengambil inisiatif untuk meninggalkan wilayah tersebut dan hijrah ke tempat lain yang lebih aman. Akhirnya, penduduk yang mengungsi menemukan lokasi yang cocok, yaitu sebuah lembah yang bersih dan bebas dari wabah penyakit. Dengan jumlah yang sangat besar sampai 4.000 orang, masyarakat yang berhasil hijrah ke lembah mulai membangun peradaban baru yang penuh dengan harapan. Mereka yang meninggalkan wilayah yang terkena wabah penyakit itu merasa sangat beruntung dan optimis bahwa mereka telah terbebas dari ancaman penyakit yang mematikan tersebut. Mereka beranggapan bahwa keputusan untuk hijrah adalah langkah yang benar, yang akan memungkinkan mereka untuk hidup lebih lama dan terbebas dari penyakit menular mematikan tersebut. Karena kesombongan penduduk lembah ini,
Akhirnya Allah mengutus 2 malaikat. Dikisahkan bahwa kedua malaikat ini berteriak dengan suara yang begitu menggelegar sehingga bisa memekakan telinga siapapun yang mendengarnya. Akibatnya, seluruh masyarakat yang ada di lembah tersebut mengalami nasib yang tragis dan meninggal dunia karena kesombongannya. Namun, ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu ketika penduduk yang mengungsi ke daerah ini, sebagian dari mereka mungkin telah terinfeksi wabah dan berhasil luput dari pantauan mereka sebelumnya. Bertahun-tahun setelah kematian penduduk setempat, Nabi Hizkil melakukan perjalanan ke kawasan tersebut. Ketika ia memasuki pintu gerbang pemukiman yang dahulu ramai dengan penduduk, beliau menemukan di depannya terhampar ribuan tulang belulang manusia yang telah meninggal. Namun atas izin Allah, Nabi Hizkil diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bertanya langsung kepada tulang belulang itu. Maka dengan izin Allah, tubuh-tubuh itu pun bergabung kembali. Tulang menyatu dan bahkan pakaian mereka kembali seperti semula. Kemudian Allah meniupkan kembali ruh ke dalam tubuh-tubuh yang telah hidup kembali tersebut. Setelah masyarakat Dawir dan kembali hidup berkat mukjizat Nabi Hizkil, mereka akhirnya memberi seruan pujian kepada Allah. Tulang-tulang yang kembali hidup ini pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman yang mereka tinggalkan karena wabah penyakit yang mengerikan. Lalu mereka kembali wafat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Allah. Wallahu a'lam bishawab.